jabatan saya, pangkat saya, kalau nanti sampai RUU ini merubah menjadi dwi fungsi ABRI, saya akan mengundurkan diri. Rancangan undang-undang TNI yang mana di situ memunculkan kekhawatiran dari publik untuk terkait dengan wewenang yang diberikan kepada TNI. Jangan-jangan nanti ketika RUU disahkan dirubah itu nanti kewenangan TNI lebih super power kayak dulu ada dua fungsi ABRI seperti itulah. Itu untuk menjawab keresahan publik ini dari Bapak Dandim sendiri seperti apa, monggo? Jadi ingatan Mangge, kalau saya sendiri ya pribadi, saya kan udah 22 tahun berdinas nih. Saya meyakinkan bahkan dengan jabatan saya, pangkat saya, kalau nanti sampai RUU ini merubah menjadi dwi fungsi ABRI, saya akan mengundurkan diri. Betul. Tidak jadi tentara lagi. Loh iya benar nih. Saya yakinkan. Saya udah 22 tahun berdinas. Saya udah tahu persis bagaimana seperti apa hidup di dalam TNI itu. Nah, dan ini saya yakinkan kepada seluruh masyarakat, khususnya Wonogiri, karena wilayah saya kan wilayah Wonogiri. Saya sampaikan, saya taruhan saya jabatan. Kalau perlu saya mengundurkan diri. Kalau sampai ini berubah menjadi dwi fungsi ABRI. Karena apa? Untuk RUU ini kan sudah dipikirkan. Tentunya masa lalu itu kita ini udah orang apa ya, orang berpengalaman lah, udah mengalami seperti Panglima TNI, Kasat itu udah mengalami semua. Pada saat terjadi 98 beliau kan sudah berdinas. Artinya apa? Udah tahu. Nggak mungkin berpikir ini kita buat lagi lah, kita kembalikan menjadi dwi fungsi ABRI biar kita banyak jabatan. Tidak mungkin. Karena ini sebuah sejarah reformasi. Saya yakinkan beliau tidak akan berpikiran sampai apa ya, berpikiran kembali ke masa kelam itu tidak. Saya yakinkan tidak mungkin. Karena apa? Ya, artinya kita ini kan masyarakat. Nanti pensiun juga jadi masyarakat. Dan kita lahir dari masyarakat. Dan kita ini kan semuanya rakyat. Tidak mungkin lah mencederai diri sendiri kan, ibaratnya gitu. Kalau sekarang saya berpikir, wah jadikan dwi fungsi lah, sama dengan kita mencederai hati kita sendiri kan. Betul Bang. Jadi itu saya pastikan, saya yakinkan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi berpikiran. Karena apa? Semua selain itu sudah dipikirkan. Sebelum disahkan pun kan disidangkan dulu, bukan tahu-tahu disahkan. Di DPR dan di DPR kan tidak mungkin berpikiran satu. Semuanya kan banyak dari berbagai partai politik. Di situ ada elit politik. Sudah beliau pasti sudah berpikir. Mungkin waktu-waktu itu beliau masih kuliah, tentunya kan tidak ada keinginan untuk berpikir ke arah sana. Kalau sudah memberikan keputusan disahkan, artinya apa? Ya di situ udah pasti berpikir panjang. Tidak mungkin tahu-tahu apa udah sahkan ikut-ikut kayak anak-anak yang baru SD SMP kan nggak mungkin, nggak tahu permasalahan. Beliau kan pikirannya udah pasti panjang, kemudian udah disidangkan, sidang itu pasti menentukan ini benar enggak, bagaimana, itu udah terpikirkan. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan khawatir, tidak akan terjadi namanya dwi fungsi ABRI. Ya memang ada beberapa kementerian yang diisi, itu bukan diisi karena apa? Ya karena ada keterkaitannya dengan TNI, sehingga mempermudah koordinasi tugas. Oh ini kaitannya dengan contoh gampang BPBD ya. Misal termasuk SAR seperti itu. Kenapa? Ya karena untuk mempermudah kerjaan. Kalau contoh gampang lah, kalau kita ini kan jam kerjanya 24 jam. TNI itu kan bekerjanya 24 jam. Jadi mau jam 4 pagi dipanggil ya berangkat. Contohnya sudah kita jalankan. Seperti Babinsa di daerah itu kalau misal terjadi bencana alam, banjir, ya dia langsung berangkat. Berangkat jam itu juga berangkat. Oh ada kejadian banjir, pasti berangkat duluan.
Karena apa? Ya, semuanya kan sampai ke daerah-daerah dan itu yang sudah kita kerjakan. Sedangkan RUU itu kan sebetulnya ya untuk memastikan hukumnya. Betul. Sehingga kita bekerja itu berdasarkan hukum, tidak asal berangkat aturannya ya. Nah, sebetulnya itu. Jadi kembali lagi saya yakinkan bahwa RUU TNI tidak akan merubah menjadi fungsi ABRI. Itu hanya pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak mau menelaah secara dalam. Ya, betul. Karena kalau kita telaah ya kembali seperti awal yang saya sampaikan. Apa kita ini pelupa kan? Kan baru aja 98 kan ya, baru. Reformasi ya. Reformasi itu kan itu pun kan yang yang merubah kita katanya kembali ke barak kan dari kita sendiri, bukan atas permintaan desakan oleh orang lain. Ya, pimpinan-pimpinan kita yang meminta, udah kita kembali ke barak. Nah, seperti itu. Jadi janganlah istilahnya diputar balikkan istilah sehingga memojokkan gitu. Harapan kita ya kita ini dari masyarakat, nggak mungkin kita juga mencederai masyarakat. Ya sebetulnya kita ikhlas saja bekerja itu ya untuk memudahkan masyarakat biar lebih gampang apapun. Nah, contohnya itu tadi itu udah kita kerjakan semua, membantu. Bahkan sekarang saya pun mau nanam nanam padi, nandur di sawah. Menanam ya Pak. Ikut nanam juga. Ikut kita ini gandeng, enggak ayo ke sawah bantu masyarakat nanam ngarit, padi, motong padi. Itu udah kita kerjakan semua. Jadi jangan masyarakat merasa khawatir lah. Jangan, nggak usah. Saya yakin ini tidak akan terjadi di zaman sekarang, apalagi sekarang udah pinter-pinter kan. Ya kalau memang ini kan, ternyata nanti ini ya baru kan. Ya kan ini jalan aja belum, artinya wah ternyata fungsi ABRI nih. Kan kita harus bisa bisa merasakan lah apa yang akan terjadi, kemudian apa yang sudah berjalan kan. Perbedaannya, dulu kayak gini, sekarang seperti ini. Kita pun kan lebih welcome, tidak ada namanya tentara secara umum kalau ada yang pelanggaran itu kan oknum saja, tapi kalau secara umum sesuai dengan kedinasan kita kan ya hampir semuanya kita pasti berupaya baik, berusaha terbaik untuk memenuhi apa yang menjadi kesulitan rakyat. Saya kira itu. Baik, mendengar 94 FM Radio Klik Suara tadi secara tegas disampaikan oleh Bapak Komandan Kodim 728 Wonogiri bahwasanya terkait dengan RUU TNI jangan sampai itu kemudian menjadi pemikiran yang negatif terkait dengan RUU yang sudah disahkan. Jadi memang pemerintah membuat RUU TNI ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman, artinya tidak akan mungkin dikembalikan TNI ini menjadi dui fungsi. Betul. Karena memang amanat dari formasi sendiri sudah mengamanatkan bahwa TNI kembali ke barak seperti itu. Dan mungkin ruang kontrol saat ini juga banyak sekali Pak, mungkin media-media sosial, ada media-media online atau media-media yang lain, itu mungkin yang akan bisa mengontrol daripada produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik Pak Dandim, terima kasih atas waktunya di 1 jam bersama kita, bersama mitra pendengar 94 FM Radio Giri Suara. Dan terima kasih informasinya yang tadi disampaikan terkait dengan rekrutmen ataupun mungkin swasembada pangan dan juga terkait dengan RUU TNI. Oleh karena itu apresiasi buat Pak Dandim sebagai warga Wonogiri yang memimpin Kodim Wonogiri. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, dan juga nanti kita doakan
karena semakin meningkat Pak. Amin. Sehingga bisa mengharumkan warga Wonogiri.